Okay, the tournament is over. I'm really happy with all that happened in this stadium, in Bali Stadium. I think the level of the tournament has been unbelievable in Bali. By the way, the level of the performance of the teams, the organization with Circa and MS2. So we have to announce that the next year we're going to be in here, and of course maybe the final in Jakarta. But we love Indonesia. Dinantikan peran seluruh warga agar Jakarta nyaman buat segala. Air, udara, tanahnya mesti dirawat biar jadi berkah untuk penghuninya, isi buminya, cakrawalanya. Kreasi berkecambah, jiwa bergairah, ruang-ruang dicipta, pikiran terbuka, budi baik mereka, hasilnya meruah, kota jadi berbunga, begitupun kita. Impian tentangnya wujudkan nyata, bertumbuh gagasan menepis kelam. Air mata bahagia semayang di Jakarta, rumah untuk semua. Memahami diri, berwarna-warni, kolaborasi.
Okay, the tournament is over. I'm really happy with all that happened in this stadium, in Bali Stadium. I think the level of the tournament has been unbelievable in Bali. By the way, the level of the performance of the teams, the organization with Circa and MS2. So we have to announce that the next year we're going to be in here, and of course maybe the final in Jakarta. But we love Indonesia.
Okay, the tournament is over. I'm really happy with all that happened in this stadium, in Bali Stadium. I think the level of the tournament has been unbelievable in Bali. By the way, the level of the performance of the teams, the organization with Circa and MS2. So we have to announce that the next year we're going to be in here, and of course maybe the final in Jakarta. But we love Indonesia. Dinantikan peran seluruh warga agar Jakarta nyaman buat segala. Air, udara, tanahnya mesti dirawat biar jadi berkah untuk penghuninya, isi buminya, cakrawalanya. Kreasi berkecambah, jiwa bergairah, ruang-ruang dicipta, pikiran terbuka, budi baik mereka, hasilnya marwah, kota jadi berbunga, begitupun kita. Impian tentangnya wujudkan nyata, bertumbuh gagasan menepis kelam. Air mata bahagia semayang di Jakarta, rumah untuk semua. Memahami diri, berwarna-warni, kolaborasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu karena saya melepas masker, namun seluruh rangkaian acara ini telah mengikuti protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. Yang terhormat kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, yang terhormat Gubernur Bali Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster MM, yang terhormat Kapolda Bali Bapak Irjen Pol Dr. Andes Putu Jayandanu Putra SH, yang kami hormati Bupati Gianyar Bapak I Mademaya Hastra SST Par MAP, beserta para pejabat pemerintah Provinsi Bali. Yang juga kami hormati Chairman Pancoran Soccer Field Bapak Gede Widiade, CEO Pancoran Soccer Field Bapak Reza Syahputra Widiawan, COO Pancoran Soccer Field Bapak Tigo Shalom Boboy, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Bapak Widi Amanasto, serta Direktur Utama PT Jakarta Turisindo Ibu Novita Dewi. Dan juga kepada rekan-rekan media kami ucapkan selamat datang pada Konferensi Pers International Youth Championship 2021 Bali Jakarta dan menuju malam stadion kita Jakarta International Stadium. Pertama-tama perkenalkan saya Tami Sakinah yang akan memandu berjalannya konferensi pers pada hari ini. Untuk pertama kalinya saya ucapkan kepada para media yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir pada link yang sudah disediakan. Dan juga bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan kepada setiap narasumber, dapat mengajukannya melalui kolom chat dengan menuliskan nama dan asal media, lengkap dengan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Jadi setiap pemaparan dari para narasumber bisa dilanjutkan dengan teman-teman mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Baik, dalam acara kali ini kami ingin mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dan juga Pemprov Bali yang telah berhasil dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan mulai menggeliatnya pergerakan bisnis dan aktivitas wisata di Ibu Kota DKI Jakarta maupun di Bali. Kami juga menyambut pertandingan International Youth Championship 2021 yang akan diselenggarakan di Jakarta maupun di Bali, sekaligus memperkenalkan kepada rekan media dan seluruh masyarakat bahwa Jakarta International Stadium atau JIS akan segera beroperasi. JIS sendiri lebih dari tempat ajang olahraga, tapi juga menjadi wadah untuk aktivitas pariwisata di DKI Jakarta nantinya. Berlokasi di Jakarta Utara, dibangun dengan luas lahan 22,1 hektar yang dapat menampung kurang lebih 82.000 penonton. Jakarta International Stadium hadir sebagai ikon baru urban regeneration yang membanggakan berwujud stadion multi-event ramah lingkungan, bertaraf internasional, dan tentunya terintegrasi dengan moda transportasi massal yang diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi oleh Bapak Ibu narasumber. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Novita Dewi selaku Direktur Utama PT Jakarta Turisindo atau Jakarta Experience Board yang akan memaparkan serangkaian acara soft launching Jakarta International Stadium. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Tami atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan, beserta jajaran Pemprov DKI. Yang saya hormati Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, beserta jajaran Pemprov Bali, Bapak Kapolda Bali, Bapak Irjen Pol Putu, Bapak Bupati Gianyar, Bapak Imade Mahasastra. Hadir turut bersama kita pula Bapak Gede Widiade selaku Ketua dari Pancoran Soccer Field, Bapak Widi Amanasta selaku Dirut PT Jakarta Propertindo, serta rekan-rekan media sekalian. Selamat sore, perkenalkan saya Novita Dewi, Direktur PT Jakarta Turisindo atau Jakarta Experience Board,
yang juga merupakan promotor dari penyelenggaraan acara ini. Acara ini merupakan acara kolaborasi antara Pemprov DKI, Pemprov Bali, kemudian BUMD Jakpro, BUMD Jakarta Experience Board kami, kemudian Pancoran Sukerfield. Acara ini juga didukung oleh MNC Group serta Bank DKI. Dalam kesempatan ini kami ingin memaparkan rangkaian acara International Youth Champion Bali Jakarta serta menuju malam stadion kita Jakarta International Stadium. Dengan adanya kasus pandemi yang telah turun dan bisnis kembali bergerak secara normal, hal ini memberikan suatu sinyal bahwa industri pariwisata dan olahraga dapat kembali pulih. Adapun tujuan dari International Youth Championship dan soft launching Jakarta International Stadium diantaranya adalah pemulihan industri pariwisata dan olahraga baik di Bali maupun di Jakarta, kemudian juga merupakan simbol kolaborasi antara Pemprov DKI, antara Pemprov Bali, BUMD serta swasta, serta pelibatan masyarakat tentunya untuk ikut serta di dalam proses pemulihan sektor pariwisata dan olahraga Bali dan Jakarta. Berikut adalah rangkaian acara yang akan kita lakukan untuk Perskon dan juga acara pre-event akan dimulai pada hari ini, yaitu pada tanggal 18 November, lalu dilanjut dengan kegiatan pre-event pada tanggal 16 November hingga 3 Desember, dan kemudian rangkaian acara di Bali akan dimulai pada tanggal 2 hingga 9 Desember, mulai dari kedatangan atlet, gala dinner, dan juga pertandingan. Kegiatan akan berlanjut di Jakarta pada tanggal 9 sampai 10 Desember, yaitu akan ada gala dinner dan city tour, serta pertandingan final akan dilaksanakan pada tanggal 11 Desember, serta juga pada hari itu akan dilaksanakan soft launching Jakarta International Stadium. Berikut adalah rangkaian acara pre-event yang melibatkan partisipasi publik dan dilakukan melalui berbagai platform hingga media sosial. Acara pre-event dimulai pada hari ini, yaitu Perskon dan juga aktivasi di sosial media. Selanjutnya juga akan ada diseminasi informasi melalui LED dan media luar ruang. Selanjutnya juga akan ada kegiatan instalasi ruang publik dan fotobox serta mural pada tanggal 22 hingga 30 November. Lalu pada tanggal 3 Desember akan ditayangkan video main teaser dari soft launching Jakarta International Stadium. Dan di hari yang sama kita juga akan ada stadium visit dengan para influencer, serta dilanjut dengan kegiatan dan Perskon pertandingan di Bali. Dan yang terakhir akan ada pertandingan di Perskon pertandingan pada tanggal 10 Desember. Upaya pemulihan sektor pariwisata harus terus kita lakukan, namun kesehatan tetap menjadi prioritas utama kita, sehingga kami juga menerapkan beberapa aturan yang kami siapkan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pada setiap event, baik mengenai pembersihan dan disinfektan dari setiap ruangan. Kemudian kami juga melakukan filter pada setiap peserta maupun pengunjung yang hadir, yang mana kita harus memastikan yang bersangkutan sehat, mempunyai suhu kurang dari 37 derajat, sudah melakukan vaksin 2 kali, dan sudah melakukan tes antigen maupun PCR menjelang pertandingan. Selanjutnya kita juga melakukan pengaturan di dalam jarak pengantrian dan jarak tempat duduk, penyediaan tempat cuci, disinfektan, memastikan seluruh peserta dan penonton menggunakan masker dengan benar, serta menyediakan aplikasi Peduli Lindungi serta tes PCR maupun antigen. Kami juga sudah berkoordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan serta Satgas Covid untuk memastikan penerapan prokes berjalan dengan ketat dan tertib. Berikut adalah agenda para atlet selama di Jakarta, di mana kami akan mengadakan gala dinner dengan mengajak para atlet untuk mencicipi makanan khas Jakarta dan Indonesia, di mana konsep gala dinner ini rencananya outdoor dan akan berlokasi di Plaza Selatan Monas.
Kemudian kita juga mengajak mereka untuk melakukan city tour, mengitari kota Jakarta dengan bus dan melihat landmark maupun ikon budaya di Jakarta. Selanjutnya akan ada lagi pers conference menjelang pertandingan dan tentunya pertandingan final akan dilakukan sebagai penutup rangkaian acara. Berikut adalah 4 stasiun TV yang merupakan official broadcaster kita, yaitu RCTI, MNC TV, GTV, dan juga iNews. Informasi resmi terkait Youth Championship ini juga akan dapat dicek di akun-akun sosial media resmi, yaitu Instagram, Twitter, dan TikTok @jakinstadium serta YouTube Stadion Kita Official. Demikian seluruh rangkaian acara yang akan kami laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Ibu Novita Dewi atas pemaparannya. Setelah kita mendengarkan paparan serangkaian acara soft launching Jakarta International Stadium ini, mari kita dengarkan langsung paparan mengenai pertandingan International Youth Championship yang akan dilaksanakan di Bali dan di Jakarta. Seperti apa sih pelaksanaannya akan dijelaskan oleh Bapak Gede Widiade selaku Chairman Pancoran Soccer Field. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Saya Gede Widiade, Chairman Pancoran Soccer Field, sebuah organisasi penyedia fasilitas olahraga dan penghobi olahraga khusus sepak bola, golf, dan basket. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali beserta jajaran, yang terhormat Bapak Kapolda Bali beserta jajaran, yang terhormat Bapak Gubernur DKI beserta jajaran, kami sangat berbangga berada di antara Bapak-Bapak sekalian sebagai warga Indonesia dan sebagai masyarakat Bali khususnya. Saya ingin menceritakan sedikit bahwa kenapa Bali dipilih. Bukan pilihan kami, tapi pilihan masyarakat bola internasional. Pertama kali percobaan pertandingan junior ini dilakukan pada tahun 2019. Sama judulnya, titelnya sama, International Youth Competition. Pesertanya adalah Inter Milan, Real Madrid, Arsenal dari Inggris, Indonesia All-Star. Juaranya adalah Real Madrid, yang insya Allah tahun ini itu akan hadir untuk mempertahankan piala yang didesain dan dibuat oleh seniman dari Bali. Yang kedua, setelah melihat animo masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia, lewat TV, berdasarkan hasil rating tontonan di TV, maka pertandingan turnamen ini perlu dilestarikan, perlu dikedepankan, di samping untuk sekali lagi mempertahankan eksistensi Bali sebagai kota wisata, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kita tahun 2020 pada bulan Februari berangkat ke Eropa, bertemu dengan beberapa rekan, kita melakukan dealing di Dubai, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa Indonesia khususnya Bali dijadikan home turnamen setiap tahun. Untuk itu saya sangat bangga klub besar dunia mempercayai Indonesia khususnya Bali sebagai home turnamen klub-klub besar dunia. Selanjutnya, kenapa bisa final di Jakarta? Kami coba melakukan pendekatan kepada tim-tim di luar negeri, apakah mereka bersedia, karena di Indonesia ada salah satu kegiatan yang cukup spektakuler, yaitu soft launching Stadion JIS. Kami juga nyampaikan kepada teman-teman di Eropa bahwa stadion ini bukan hanya sekedar stadion, yang nantinya juga akan merupakan ikon Indonesia, juga merupakan pusat
sport tourism yang nanti diharapkan dapat menunjang kegiatan turis di Indonesia khususnya dalam bidang sepak bola. Lanjut, peserta tahun ini berdasarkan popularitas dan kemudahan dalam rangka administratif, kita telah menerima kesediaan dari 3 klub besar. 1, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Untuk Indonesia tetap Indonesia All Star. Indonesia All Star itu siapa? Indonesia All Star adalah merupakan anak-anak muda Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Pelatihnya adalah saudara Ilham Ramadona dan Supriyono. Ilham adalah pelatih Garuda Select. Kita harapkan kegiatan yang dilakukan pada tanggal 4, 6, 8 penyisihan, setiap hari ada 2 pertandingan, jadi tanggal 4 2 pertandingan, tanggal 6 2 pertandingan, tanggal 8 2 pertandingan, break, tanggal 9 seluruh peserta terbang ke Jakarta, dari Jakarta mereka istirahat, lalu tanggal 11 final, tanggal 12 mereka balik. Sebagai laporan kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Kapolda, kepada Gubernur Bali dan DKI, diharapkan tanggal 3 itu ada seremonial dari kedua gubernur pada saat menerima mereka, karena pada saat itu kita diskusi sama Satgas COVID nasional, diizinkan bubble. Jadi pada waktu mereka perlu informasi Pak Kapolda, Pak Gubernur, bahwa nanti peserta dari luar negeri tidak langsung direct ke Bali, karena Bali belum ada penerbangan dari luar negeri. Nanti mereka dari Spanyol ke Doha, Doha Jakarta, Jakarta hanya 1-2 jam transit langsung ke Bali. Diharapkan nanti pada waktu di Bali, di Hotel Melia Nusa Dua, kami mengharap dengan sangat kehadiran dari Bapak Gubernur Bali, Bapak Gubernur DKI Jakarta, serta Kapolda, untuk menerima tamu-tamu terhormat kita, agar mereka nantinya sesuai dengan harapan kami, diminta oleh Bapak bertiga, Kapolda, Gubernur Bali, dan Gubernur DKI, untuk menjadi testimoni bahwa di Bali khususnya sebagai salah satu percontohan kota pariwisata, Jakarta sebagai salah satu representasi kota besar Indonesia telah menangani COVID dengan baik. Pada saat nanti gala dinner, kami mohon dengan sangat Bapak betul-betul meminta kepada official dan peserta untuk bisa menjadi informan, menjadi duta kita menyampaikan betapa sukses, lancar penanganan COVID di Indonesia. Terakhir, karena adanya relay penyiaran dari TV nasional, kedua tim besar, Real Madrid sama Barcelona, meminta kepada kita untuk diizinkan merelay pertandingan ini ke luar negeri. Untuk itu, kami mohon kepada panitia, mohon bantuan dengan sangat, agar areal pertandingan betul-betul dijaga rapi, betul-betul prokes dikedepankan, betul-betul masker dipergunakan, betul-betul atribut dipergunakan. Tujuan saya, tujuan kami dari Pancoran Soccer Field ingin meminta kepada Pak Gubernur, Pak Kapolda, meminta kepada official dan tim luar negeri, jangan sampai sia-sia karena ada 1-2 kegiatan yang dapat menimbulkan kontraproduktif dari keinginan kita bersama. Sekali lagi, saya sangat bangga menjadi warga negara Jakarta, menjadi warga negara Bali, warga negara Indonesia, karena saya cinta Indonesia, kita lakukan semuanya ini untuk Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi Om Swastiastu. Terima kasih, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Baik, terima kasih Bapak Gede Widiade atas pemaparannya. Apa saja telah dipersiapkan oleh tim dari Bapak Gede Widiade beserta panitia. Diharapkan para atlet nanti dapat bertanding
optimal di International Jazz Championship mendatang di Bali dan juga di Jakarta. Kita juga sama-sama berharap akan lahir bibit-bibit muda atlet sepak bola tanah air yang nantinya ke depan akan menjadi bagian dari regenerasi dari atlet-atlet berkualitas kita. Baik, setelah ini kita akan mendengarkan update progres pembangunan Jakarta International Stadium yang akan dipaparkan oleh Bapak Widi Amanasto selaku Direktur Utama PT Jakarta Propertindo. Kepada Bapak Widi, kami persilakan. Terima kasih, Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, Bapak Gubernur Provinsi Bali Dr. Wayan Koster beserta jajaran, Bapak Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayandanu SH beserta jajaran, Bupati Gianyar, Bapak Imade Mahayasta, Chairman PSF Bapak Gede Widiade, Dirut JXP Ibu Novita, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan laporan progres pembangunan proyek Jakarta International Stadium per 13 November. Saat ini telah mencapai sampai 13 November mencapai 83,22% dengan deviasi positif sebesar 1,75% dari rencana proyek. Stadion berstandar internasional FIFA satu-satunya di Indonesia ini mengadopsi filosofi budaya Betawi sebagai bentuk kearifan lokal. Terinspirasi dari tutup atau ikat kepala pakaian adat Betawi yang ditransformasikan secara modern dalam bentuk segmen-segmen fasad yang mengikat sekeliling kulit luar bangunan. Inspirasi gigi balang sebagai ornamen khas Betawi yang terdiri dari unsur segitiga dan bulatan ditransformasikan secara modern dalam bentuk railing di sepanjang rem barat, timur, area koncourse, serta interior gedung. JIS ini dilengkapi dengan fitur unggulan beberapa antara lain sky viewing deck di atas itu, di area rooftop stadium utama dengan pemandangan 360 derajat yang dapat melihat pemandangan kota Jakarta dari ketinggian 72 meter. Lalu ruang ganti pemain home and away yang dapat mengakomodir kebutuhan terbaik untuk para pemain yang telah mengimplementasikan konsep the new normal sesuai dengan kebutuhan saat ini. Media dan press conference room serta sistem amphitheater yang dapat menampung hingga 126 awak media. Fasilitas beribadah untuk kaum muslim juga dimudahkan dengan adanya pattern lantai yang menghadap ke arah kiblat pada area concourse JIS serta tempat wudhu yang berada di sekitar area concourse tersebut. Bangunan dan kawasan JIS ini dirancang ramah disabilitas serta sudut kemiringan 3 derajat pada kedua akses utama stadion JIS juga dilengkapi dengan fasilitas parkir, lift, tribun, serta toilet yang ramah difabel. Fitur hemat energi dan ramah lingkungan yang berorientasi green building dibuktikan dengan adanya penggunaan solar panel, sistem zero runoff yang tidak membebani pembuangan air ke saluran kota, penggunaan non-pestisida untuk perawatan lapangan dengan rumput hybrid, hingga menggunakan perforated fasad untuk sirkulasi udara yang optimum. JIS juga dilengkapi dengan fitur retractable roof atau atap buka tutup sehingga pertandingan maupun pertunjukan dapat dilaksanakan kapan saja, cuaca apapun juga. Dan terakhir, sebagai kawasan yang berkonsep Transit Oriented Development atau TOD, kawasan olahraga terpadu JIS nantinya akan terhubung dengan sarana angkutan umum massal seperti BRT, Transjakarta, KRL, Komuter Line, dan LRT fase 2A. Proyek JIS ini sudah melalui berbagai fase capaian, mulai dari fase groundbreaking yang dilakukan pada Maret 2019 yang lalu, dan memasuki tahapan konstruksi pada Oktober 2019. Pada tahun itu pula, kami melaksanakan program Resettlement Action Plan sebagai salah satu upaya kami dalam menjalankan amanah pembangunan yang tidak hanya berorientasi fisik, namun juga manusia dan lingkungan sekitarnya. Program ini berlangsung selama kurang lebih 2 tahun dengan mengedepankan musyawarah dan partisipasi warga yang turut serta berkontribusi pada pembangunan kota, mewujudkan urban regeneration di sisi utara kota Jakarta. Hingga kini,
Lanjutan program RAP tersebut masih tetap berlangsung dengan tujuan pembangunan Kampung Susun Bayam. Tahun 2020 merupakan tahun tantangan di dunia konstruksi. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Namun dengan adanya proses digitalisasi dan digitisasi, kami berhasil meraih penghargaan utama atas inovasi teknologi Digital Building Information Modeling ataupun dinamakan BIM. Pada semester pertama tahun ini, JIS yang dinakhodai dan dikerjakan keseluruhannya oleh anak bangsa yang juga mencatatkan 2 pencapaian, yaitu 1, Green Building Redesign Recognition dengan Grade Platinum, dan 3 rekor muri sekaligus untuk kategori, yaitu lifting struktur atap stadion dengan bobot terberat, yaitu sebesar 3.900 ton secara langsung bersamaan. Lalu stadion pertama yang menggunakan sistem atap buka tutup di Indonesia, lalu adalah Stadion Green Building dengan sertifikasi Platinum pertama. Dan terakhir, bulan lalu kita bersama-sama menghadirkan 2 lapangan latih kepada masyarakat yang telah dapat dipesan melalui portal pemesanan online sebagai wujud optimalisasi fasilitas olahraga baru di Jakarta, dan terbukti sampai saat ini, sampai akhir tahun penuh seluruhnya sudah dipesan. Sepanjang tahun 2020 dan 2021, proyek JIS turut berkontribusi dalam penyerapan 2.000 sampai dengan 3.000 tenaga kerja lokal setiap minggunya. Kami terus berupaya melakukan akselerasi dan percepatan pembangunan khususnya untuk pemenuhan penyelenggaraan kegiatan International Youth Championship Bali Jakarta dan menuju malam Stadion Kita Jakarta International Stadium atau JIS. Pada event 11 Desember mendatang, penyempurnaan JIS akan difokuskan pada 5 lantai di zona barat stadion, 122 ruangan atau area yang akan digunakan pada saat event berlangsung, serta 7 jalur sirkulasi bagi tamu, penonton, hingga jalur emergensi untuk ambulan dan pemadam kebakaran. Terima kasih atas dukungan segenap jajaran pemerintah pusat yang turut mempercayakan proyek JIS untuk menjadi bagian dalam program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020-2021. Juga kepada jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara bersama-sama dengan kami mengawal pembangunan kawasan olahraga terpadu dan ikon baru Kota Jakarta. Tidak lupa kepada seluruh mitra dan masyarakat yang telah bersama kita untuk pembangunan Stadion Kebanggaan sekaligus ruang ketiga baru untuk mewujudkan Jakarta Livable City. Dengan berbagai kompleksitas maupun tantangan secara teknis tidaklah membuat kita lemah, melainkan menjadi tantangan tersendiri untuk kita agar terus berinovasi dan berkolaborasi menghadirkan Jakarta kini untuk hari ini dan masa depan. Salam olahraga, salam stadion kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Widi atas pemaparannya. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat di aplikasi Zoom ini. Setelah kita mendengarkan serangkaian paparan dari Ibu Novita Dewi, Bapak Gede Widiade, dan juga Bapak Widi Amanasto, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video dari Stadion Iwayan Dipta Bali yang merupakan stadion berstandar internasional. Mari kita saksikan bersama. Renovasi venue utama dan lapangan latihan Piala Dunia U20 di Provinsi Bali kini telah selesai dilaksanakan dengan hasil mencapai 100%. Berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 tentang dukungan penyelenggaraan FIFA U20 World Cup tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksanakan renovasi lapangan yang terdapat di Provinsi Bali. Untuk Provinsi Bali, renovasi dilakukan pada 4 lapangan latihan dan 1 venue utama, yaitu Stadion I Gusti Ngurah Rai dan Stadion Kompiang Sujana di Kota Denpasar, Gelora Trisakti Legian dan Gelora Samudra Kuta di Kabupaten Badung, dan 1 venue utama di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Kabupaten Gianyar. Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Cipta Karya berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
senantiasa berkomitmen untuk membangun negeri dengan menyelesaikan renovasi 1 venue utama dan 4 lapangan latihan yang akan digunakan dalam event internasional, yakni Piala Dunia usia 20 tahun yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2023 mendatang. Lingkup pekerjaan yang dilakukan dalam renovasi pembangunan venue utama dan lapangan latihan ini meliputi renovasi venue utama, pekerjaan persiapan, pekerjaan rehabilitasi struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal, elektrikal, dan plumbing, pekerjaan lapangan atau FOP, pekerjaan lampu lapangan yang telah memenuhi minimum requirement FIFA, serta meraih penghargaan dari MURI sebagai stadion sepak bola pertama dengan pencahayaan 2400 lux sistem Hikmas 4 titik. Pekerjaan kursi dan scoring board dengan pemasangan 5.000 kursi tribun stadion sepak bola tercepat. Pekerjaan kawasan, penambahan atau penyambungan daya, renovasi lapangan latihan, pekerjaan persiapan, pekerjaan lapangan atau FOP, pekerjaan lampu lapangan 800 lux yang telah memenuhi minimum requirement FIFA, pekerjaan area CA atau competition area, pekerjaan lampu kawasan, penambahan atau penyambungan daya. Dari pelaksanaan pekerjaan tersebut juga meraih penghargaan sebagai pemasangan rumput zoysia matrela secara serentak di lapangan sepak bola terbanyak dalam satu provinsi. Dengan telah tercapainya renovasi pembangunan ini, diharapkan gelaran Piala Dunia U20 mendatang dapat terlaksana dengan baik, sehingga membawa harum nama Indonesia di mata dunia dan di kancah persepak bolaan internasional. Wah, semakin semangat ya menyambut pertandingan International Youth Championship 2021 yang akan diselenggarakan di Bali dan juga di Jakarta. Telah bergabung bersama kita secara virtual yang terhormat Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, yang akan memberikan sambutannya. Kepada Bapak Wayan Koster, waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI Jakarta, sahabat saya Pak Anies Baswedan, beserta jajaran. Yang saya hormati Direktur Utama PT Turistindo, Direktur Utama Jakpro, beserta jajaran. Yang juga saya hormati Bapak Kapolda Bali. Dan tentu saja yang saya hormati adalah Bupati Gianyar, kemudian Bapak Gede Widiade sebagai chairman persepak bolaan kita di Jakarta, serta para awak media yang hadir secara langsung maupun secara virtual pada acara jumpa pers dalam kaitan dengan penyelenggaraan International Youth Championship tahun 2021. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gede Widiade atas inisiatif dan segala upaya yang telah dilakukan untuk menyelenggarakan event bertaraf internasional di bidang persepak bolaan ini dan memilih Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan. Dan seperti sudah dilaporkan tadi, penyisihan akan dilaksanakan di Provinsi Bali pada tanggal 4 sampai tanggal 8. Dan setelah itu akan dilanjutkan finalnya di Jakarta. Yang membanggakan saya adalah peserta yang ikut di dalam event internasional ini adalah klub berkelas dunia, yaitu Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, dan Indonesia All Star. Dan ini merupakan event pertama terlaksana di Provinsi Bali. Belum pernah ada
permainan sepak bola bertaraf internasional yang dihadiri oleh klub-klub terkenal di dunia. Saya merasa berbahagia sekaligus bangga sebagai gubernur yang pertama kali mendapat kesempatan terhormat seperti ini. Jadi karena itu saya sangat mendukung dan sepenuhnya akan memfasilitasi agar penyelenggaraan acara ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang ini memang dalam kondisi pandemi COVID-19, namun berkat kerja keras saya bersama Bapak Kapolda, Bapak Pangdam beserta jajaran Bupati Wali Kota Sebali, pandemi COVID-19 di Provinsi Bali dalam 2 bulan terakhir ini telah terus melandai secara konsisten dan stabil pada angka yang sangat aman, yaitu kasus hariannya sudah menurun, berada pada 1 digit dan saat-saat hari tertentu saja mencapai 2 digit. Bahkan beberapa kali itu sudah lebih banyak pada angka 1 digit. Hari kemarin itu kasus barunya 11, kemudian yang sembuh itu 19 dan yang meninggal 1. Jadi sudah ini berjalan secara konsisten selama 2 bulan. Jadi perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali sudah sangat aman, nyaman, karena sudah melandai pada posisi yang stabil. Pencapaian vaksin di Bali juga sudah cukup tinggi. Untuk vaksin suntik pertama sudah mencapai 107,8% dan vaksin kedua sudah mencapai angka 87,8%. Jadi sudah memenuhi persyaratan dari segi pencapaian vaksinasi maupun juga pencapaian penanganan COVID-nya. Positif rasio di Bali sudah pada angka yang sangat nyaman, yaitu 0,2%, jauh di bawah dari ketentuan WHO 5%, di bawah 5%. Jadi karena itu penyelenggaraan event internasional Youth Championship ini di Provinsi Bali sudah bisa dijalankan dengan nyaman, aman, dan damai. Dari sisi keamanan nanti Bapak Kapolda akan menambahkan. Kemudian dari segi dukungan teknis yang lain sudah sangat siap. Hotel juga sudah ditentukan tempat penginapannya. Kemudian dari segi penanganan prokes juga kami siap mendukung penuh. Karena pesertanya juga tidak banyak, hanya 150 orang dari baik pemain maupun juga ofisialnya. Dan tentu kita berharap penyelenggaraan acara ini berjalan dengan lancar. Hanya saja kami masih menginginkan agar bisa diizinkan penontonnya itu bisa diberikan 25% dari kapasitas tempat duduk yang tersedia di Stadion Kapten Dipta ini. Karena memang di Bali sudah kondusif. Dan kami akan, bila diizinkan, kami akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, serta juga menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan demikian, meskipun jumlah penontonnya misalnya diizinkan mencapai 25%, itu tetap akan terjaga dengan baik. Nah, momentum ini dengan event internasional Youth Championship di bidang bola ini yang diikuti oleh para pemain klub berkelas dunia, itu bagi kami akan menjadi satu momentum bangkitnya pariwisata Bali setelah hampir 2 tahun tidak bisa aktif karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia untuk di Bali itu sejak 20 Maret tahun 2020 yang menghentikan aktivitas kepariwisataan secara total di Provinsi Bali. Sekarang dengan penanganan COVID-19 sudah berjalan dengan baik, kami berharap pemulihan pariwisata di Provinsi Bali dapat dilakukan, dan event internasional Youth Championship ini adalah momen kebangkitan pariwisata di Bali, pemulihan pariwisata di Bali, sekaligus juga pemulihan perekonomian di Provinsi Bali.
Dan tentunya juga adalah dengan adanya event internasional Youth Championship bola ini, itu akan mendorong motivasi anak-anak muda, para pemain bola bertalenta di Provinsi Bali ini akan terus berkembang menjadi pemain-pemain yang memiliki kualitas dan daya saing untuk mengikuti event-event berskala nasional maupun berskala internasional. Bali pernah memiliki pemain-pemain yang terkenal pesepak bola sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Namun belakangan kurang tampil. Barangkali karena fasilitasi yang kita punya belum memadai. Sekarang kita sudah memiliki fasilitasi yang cukup memadai. Ini harapan saya, dan pada bagian berikut saya menyampaikan selamat kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta yang telah memiliki fasilitas baru, lapangan bola bertaraf internasional sebagai ikon baru di Jakarta. Tepuk tangan untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Saya kira ini adalah fasilitas baru yang sangat membanggakan tidak saja Jakarta tapi juga Indonesia. Karena itu nanti saya berkeinginan juga untuk menyaksikan final bola ini di Jakarta pada tanggal 11 Desember yang akan datang. Nah, tentu juga saya berharap Pak Gubernur DKI sebelum final sempatkan juga datang ke Provinsi Bali pada saat penyisihan supaya terjadi interaksi yang baik di antara dua daerah ini, yaitu Bali dan Jakarta. Mulai dari Bali ke Jakarta dan untuk Indonesia bahkan dunia melalui event internasional Youth Championship ini. Saya kira kita bersyukur karena kita diberikan momentum untuk penyelenggaraan acara yang bagus ini. Patut kita dukung semua, dan mudah-mudahan ini akan menjadi jalan yang baik untuk memulai sekali lagi pemulihan pariwisata Bali dan Indonesia, serta pemulihan ekonomi Bali dan Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya Hari Paramasanti. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Gubernur Bali Bapak Wayan Koster. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kapolda Bali Bapak Irjen Pol Putu Jayandanu Putra. Kepada Bapak Irjen Pol Putu Jayandanu Putra, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bali, Bapak Gubernur DKI, Bapak-bapak dari Jakpro, Bapak-bapak dari JIS, Bapak Gede Widiade, Bapak Bupati Gianyar. Mohon izin, saya Kapolda Bali yang bertanggung jawab atas keamanan pelaksanaan kegiatan ini. Tentunya kami dari jajaran Polda Bali siap untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Sebagaimana disampaikan tadi, kedatangan rombongan mulai dari tanggal 2 hingga tanggal 8 pelaksanaannya. Kami sudah mempersiapkan pelaksanaan pengamanan mulai dari kedatangan nanti di bandara, kemudian pengawalan rombongan ke tempat penginapan. Begitu juga dari tempat penginapan akan menuju ke venue untuk pelaksanaan pertandingan. Kami siapkan untuk pelaksanaan pengamanan baik itu di ring 1, ring 2, dan ring 3 di rute-rute yang akan dilewati. Prinsipnya kami dalam pengamanan akan bergabung dengan segenap unsur pengamanan lainnya, baik itu dari Kodam, kemudian dari Satpol PP, dari segenap masyarakat Bali untuk pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada prinsipnya kami dari Polda Bali siap untuk melaksanakan pengamanan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Kapolda Bali, Bapak Irjen Pol Putu Jayandanu Putra atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu video Jakarta International Stadium. Mari kita simak bersama. Baik, selanjutnya mari kita sambut tuan rumah hari ini yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menyampaikan sambutannya. Kepada yang kami hormati Bapak Anies Baswedan, waktu dan tempat kami persilahkan. Yang saya hormati sahabat, teman, kolega Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster, Gubernur Provinsi Bali. Yang saya hormati Kapolda Bali, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Putu Jayandanu Putra, Bupati Gianyar Bapak Imade Mahayastra, para pejabat di lingkungan Pemprov Bali dan juga Jakarta yang hadir bersama. Yang saya hormati Pak Gede Widiade, Chairman Pancoran Soccer Field, juga CEO Pancoran Soccer Field, Bapak Reza. Yang saya hormati Dirut JXB, Mbak Ibu Novita Dewi, Dirut Jakarta Propertindo, Bapak Widi Amanasto, teman-teman media, dan semua hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Pak Gubernur, terima kasih atas undangannya. Insya Allah nanti kami datang, Pak. Dan senang sekali pada sore hari ini kita bisa melakukan kegiatan peluncuran dari rencana untuk menyelenggarakan International Youth Championship yang bersamaan juga dengan peluncuran Jakarta International Stadium. Jadi tanggal 11 nanti kami di Jakarta akan menyambut para finalis dari International Youth Championship 2021 di stadion baru kita, Jakarta International Stadium. Yang kita sama-sama ketahui bahwa Jakarta International Stadium ini adalah sebuah stadion yang nantinya akan mudah-mudahan jadi kebanggaan kita semua. Walaupun saya perlu sampaikan di sini pada bulan Desember besok memang belum 100% tuntas, tetapi fasilitas utamanya sudah siap. Jadi untuk pertandingan sepak bola ini siap, dan fasilitas-fasilitas penunjang yang sifatnya wajib untuk sebuah pertandingan insya Allah sudah siap semuanya. Jadi kami senang, bukan sekedar event sepak bola, tetapi ini adalah sebuah kesempatan untuk mengirimkan pesan kepada dunia bahwa Indonesia aman, bahwa Indonesia terkendali kondisi pandeminya. Dan kita berharap seperti sampaikan Pak Gede tadi, bahwa teman-teman dunia internasional yang hadir, mereka akan menjadi duta bagi kita untuk menyampaikan kepada dunia internasional bahwa situasi di Jakarta, situasi di Bali baik, terkendali. Karena itu welcome back to Bali and Jakarta kepada international tourist di tempat-tempat ini. Nah,
kami membayangkan ada banyak yang ingin hadir. Tadi sampaikan juga Pak Gubernur bahwa ada keinginan untuk bisa lebih banyak yang menonton. Saya merasakan betul. Saya rasa jutaan orang di Indonesia hari ini sudah ingin kembali ke stadion. Pertandingan sepak bola yang biasanya kita tonton sama-sama di stadion sudah 1,5 tahun ini menjadi tontonan dari jauh. Nah, besok kita akan mulai membuka, tapi itu tadi masih dibatasi jumlahnya. Jadi kita belum bisa mengisi penuh, walaupun stadion ini kapasitasnya 82.000, tetapi yang mungkin bisa dipakai tentu tidak sebanyak itu. Ada pesan penting, saya rasa menggarisbawahi yang disampaikan Pak Wayan Koster tadi, bahwa fasilitas yang kita miliki sudah berskala internasional. Harapannya nanti akan tumbuh pemain-pemain kelas internasional. Itu sebabnya pertandingan besok yang akan dihadiri oleh klub-klub internasional, ada 3 internasional dan 1 klub Indonesia Selection, Indonesia All Star U20. Jadi Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan tim dari Indonesia. Harapannya ini menjadi perangsang untuk munculnya bibit-bibit muda yang nantinya akan menjadi pemain berskala internasional. Kami selalu sampaikan stadionnya skala internasional, semoga pemainnya nantinya pemain berskala internasional dan penontonnya menjadi penonton teladan. Sebuah 3 kombinasi yang harus selalu hadir, karena sepak bola tanpa penonton menjadi amat sunyi dan sepak bola tanpa prestasi menjadi tak mengasihkan. Jadi 3-tiganya perlu hadir. Jadi kami berharap sekali kegiatan International Youth Championship ini bisa berjalan dengan baik. Kami support penuh, seperti juga sampaikan Pak Wayan Koster tadi, Gubernur Bali. Kami di DKI akan support penuh dan kita siap menyambut pada tanggal 9 Desember pada saat kontingen datang di Jakarta. Kami akan ajak berjalan sekaligus juga nanti sama-sama kita menonton di Jakarta International Stadium. Insya Allah nanti pada awal Desember juga saya ke tempat Pak Wayan menyaksikan pembukaannya dan sekaligus sama-sama kita menunjukkan pesan kepada semua bahwa kolaborasi Jakarta-Bali adalah kolaborasi yang solid. Demikian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan atas kata sambutannya. Kita tentu semakin tidak sabar untuk segera melihat kolaborasi sinergis antara 2 pemerintah provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan juga Provinsi Bali. Mari kita beri sambutan yang hangat dan bagi rekan media mungkin dapat memberikan reaction applause secara virtual untuk turut menyambut International Youth Championship 2021 Bali Jakarta dan menuju malam stadion kita Jakarta International Stadium. Kami harapkan seterusnya industri pariwisata Indonesia dan perekonomian Indonesia dapat segera bangkit. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dari kolom chat sudah masuk pertanyaan untuk Bapak Ibu narasumber. Saya akan bacakan pertanyaannya ya Bapak Ibu ya, kemudian nanti selanjutnya akan dijawab begitu oleh Bapak Ibu para narasumber. Yang pertama dari Hari Bola Sport untuk Pancoran Soccer Field untuk Bapak Gede Widiada ini Pak. Siapa saja pemain U20 Indonesia yang rencananya nanti akan bertanding? Lalu pertanyaan kedua dari Dewa Wiguna dari Antara untuk Dirut Jaktur, Ibu Novita Dewi. Bagaimana peluang JIS sebagai ikon pariwisata urban Jakarta mampu meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Jakarta, Bu? Pertanyaan ketiga dari Windarto Teropong Senayan untuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani pandemi COVID-19 berdampak positif
terhadap industri pariwisata, salah satunya dengan kolaborasi. Bagaimana rencana kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Bali dalam mendukung sektor pariwisata setelah event IYC ini, Pak? Pertanyaan keempat dari Hotband gramediapost.com untuk Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Bagaimana persiapan Pemprov Bali, Pak, yang akan kembali menggelar kompetisi internasional saat pandemi? Pertanyaan kelima, dari heriadinbewara.com untuk Dirut Jakpro, Bapak Widya Manasto. Final match dari IYC akan dilaksanakan di JIS, yang sekaligus juga menjadi program malam stadion kita. Apakah JIS sudah siap untuk menjadi tuan rumah event akbar berskala internasional ini, Pak? Baik, sudah cukup jelas ya para narasumber atas pertanyaannya dari rekan-rekan media yang sudah menuliskan kepada kami. Yang pertama mungkin bisa dijawab dulu oleh Bapak Gede Widiade. Pertanyaan dari Hari Bola Sport, Pak. Siapa saja pemain U20 Indonesia yang rencananya nanti akan bertanding? Silakan Bapak Gede. Terima kasih. Mungkin tadi kelupaan yang terhormat Bapak Bupati Gianyar, Direktur Utama Jaktor, Direktur Utama Jakpro. Perlu kami sampaikan bahwa pemain yang terpilih di Indonesia All Star adalah pemuda-pemuda dari seluruh Indonesia. Siapakah mereka? Mereka adalah talenta-talenta yang terpilih pada saat dilakukan penyaringan, talent scouting pemain-pemain yang dilakukan sekitar bulan Juni, Juli, Agustus. Dilakukan di Jakarta, dilakukan di tempat-tempat lain, dilakukan oleh berjenjang berdasarkan kuantitas dan kualitas coach yang kita minta. Contohnya, pada saat kita melakukan talent scouting penyaringan pertama, kita mempergunakan 5 coach 1, 2, 3, 4, 5. Dari sekitar 1.000 orang, lolos 500. Pada saat 500, talent scouting dilakukan oleh coach yang berbeda, yang tingkatnya lebih tinggi. Final dari 500 menjadi 75, dilakukan oleh coach-coach senior, seperti Coach Ilham, Romadona yang kemarin bergabung di Garuda Select, ada Coach Supri, ada Coach Bambang, juga ada bantuan rencananya Coach Fakri Usaini, Coach Neil Maizar, memberikan masukan, memberikan informasi, lalu pemain-pemain lain yang saat ini, yang kemarin sedang ikut kompetisi di Liga. Ada under 20 yang bermain di Semen Padang, ada under 20 yang tahun kemarin main di Persipura, lalu ada bantuan dari klub-klub lain yang sekarang mereka masih usianya di bawah 20 tahun. Jadi banyak sekali talenta-talenta muda yang mungkin nantinya pada saat akhir dari sebuah turnamen ini akan dilihat, akan dievaluasi oleh federasi, karena kita sebagai football family, saya Gede Widiade Pancoran Soccer Field adalah bagian dari football family Indonesia di bawah PSSI. Hasil nantinya ini, di samping secara konkret akan memberikan hasil evaluasi kualitas sepak bola Indonesia kepada federasi, juga memberikan peluang bisnis kepada para pemain yang tergabung di under 20, karena mereka akan dilihat, pertama, Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, mereka akan dilihat oleh klub-klub lokal, klub-klub profesional lokal. Yang kedua, karena ini disiarkan oleh TV internasional dan dihadiri oleh coach-coach internasional, tidak menutup kemungkinan apabila talenta-talenta muda yang ada di Indonesia All Star itu dapat diminati untuk direkrut oleh klub-klub profesional Indonesia maupun klub-klub profesional dunia. Sekali lagi, kalau saya diminta menyebutkan nama-namanya banyak sekali, mungkin saya tidak terlalu hafal. Jadi itu cara bagaimana memilih pemain-pemain yang ada di Indonesia All Star sampai akhirnya terbentuk
tim kira-kira 3 bulan yang lalu. Demikian, mungkin tidak memuaskan, tapi itu yang dapat kami sampaikan secara detail, nanti mungkin akan dirilis pada saatnya siapa saja yang tertera namanya menjadi squad Indonesia All-Star. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gede Widiade atas jawabannya, Pak. Pertanyaan kedua ditujukan untuk Dirut Jaktur, Ibu Novita Dewi. Bagaimana peluang JIS sebagai ikon pariwisata urban Jakarta mampu meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata di Jakarta? Silakan, Bu. Terima kasih, Mbak. Keberadaan Jakarta International Stadium tentunya diharapkan dapat mendongkrak jumlah wisatawan untuk datang ke Jakarta, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Di samping itu juga Jakarta International Stadium sebagai venue multi-event yang mempunyai taraf internasional seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan, tentunya mempunyai suatu daya tarik tersendiri bagi para pelaku kreatif untuk datang dan hadir sendiri menyaksikan keindahan dan kemegahan Jakarta International Stadium. Dan yang terakhir tentunya Jakarta International Stadium diharapkan dapat menjadi motor penggerak pariwisata di Jakarta. Baik, terima kasih Ibu Novita Dewi atas jawabannya. Pertanyaan ketiga ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta dalam menangani pandemi COVID-19 berdampak positif terhadap industri pariwisata, salah satunya dengan kolaborasi. Bagaimana rencana kolaborasi Pemprov DKI dan Pemprov Bali dalam mendukung sektor pariwisata setelah event IYC ini, Pak? Ya, saya meneruskan sedikit yang tadi disampaikan oleh Ibu Novi, bahwa kita berharap banyak event-event, baik sports, kemudian event kebudayaan, event kesenian, yang bisa diselenggarakan di Jakarta International Stadium. Dan Jakarta International Stadium ini lokasinya berada di sisi utara Jakarta, tepat berseberangan dengan kawasan Ancol, yang itu merupakan salah satu atraksi wisata domestik yang cukup besar di Indonesia. Nah, kami berharap adanya Jakarta International Stadium yang berdekatan dengan pusat pariwisata ini bisa membuat kunjungan ke Jakarta meningkat lebih banyak karena event-event yang terselenggara di tempat ini. Saya perlu garis bawahi, Jakarta International Stadium ini memiliki atap yang bisa ditutup, sehingga kegiatan yang terjadi di tempat ini tidak terganggu oleh waktu, oleh cuaca. Misalnya hujan atau terik sinar matahari di siang hari. Karena biasanya kalau stadion-stadion itu digunakannya sore atau malam. Karena di siang hari ada panas yang cukup terik karena kita tinggal di kawasan Katulistiwa. Nah, stadion ini memungkinkan untuk tertutup sehingga bisa dipakai anytime, bukan any time of the day, bukan hanya pada waktu malam hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai kolaborasi. Jadi kita bekerja bersama ketika penanganan pandemi ini, misalnya ketika harus melakukan peningkatan kapasitas testing, maka bukan Pemprov DKI saja yang menambah kapasitas testing, tapi kami bekerja bersama dengan kampus-kampus, pusat-pusat penelitian yang mereka memiliki alat PCR, lalu kita bermitra untuk mereka mengerjakan kegiatan testing bagi kami. Jadi dengan begitu kegiatan itu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah, tapi oleh semua unsur sebagai sebuah kolaborasi. Begitu juga ketika kita harus melakukan perluasan kapasitas pelayanan rumah sakit. Maka ini dikerjakan kolaborasi rumah sakit yang ada di Jakarta, ada lebih dari 190 rumah sakit di Jakarta, dan sampai lebih dari 140 yang kemudian terlibat dalam penanganan COVID, dan itu dilakukan sebagai satu
aktivitas terkoordinir. Sama, vaksinasi juga begitu. Vaksinnya disiapkan oleh pemerintah, tapi aktivitas penyuntikannya dari imunisasi ini dilakukan secara masif. Lalu di aspek sosial sama. Kita menerapkan namanya KSBB, kolaborasi sosial berskala besar, di mana kampung-kampung, wilayah-wilayah yang di situ masyarakatnya terdampak secara ekonomi dan membutuhkan bantuan, maka kita siapkan platform untuk kerjasama agar mereka warga Jakarta yang mau membantu bisa menemukan langsung wilayah-wilayah yang perlu bantuan. Jadi bukan hanya pemerintah membagikan bantuan sosial, baik itu yang bentuknya natura, kebutuhan pokok pangan, ataupun yang berbentuk tunai, tapi juga kita memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin membantu sehingga solidaritas sosial terbangun. Itu contoh-contoh kolaborasi yang kita lakukan selama masa pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Anies Baswedan yang sudah menjawab pertanyaan dari media. Pertanyaan keempat ditujukan untuk Gubernur Bali. Bagaimana persiapan Pemprov Bali yang akan kembali menggelar kompetisi internasional saat pandemi? Kepada Bapak Wayan Koster, silakan Pak. Terima kasih. Kalau berkaitan dengan penyelenggaraan eventnya sendiri, sudah sangat siap, lapangannya sudah siap, kemudian dukungan-dukungan teknis lainnya juga sudah siap dan sangat profesional. Nah, yang harus terjaga dengan baik dan dikelola dengan baik adalah penerapan protokol kesehatannya. Jadi karena ini pemainnya adalah pemain yang berkelas dunia dari negaranya dengan persyaratan keberangkatan yang cukup ketat, dan juga kami di Bali akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik PCR maupun juga antigen, serta layanan rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu, kami sudah memiliki fasilitas yang memadai. Pada saat kasus naik, kami bisa kelola dengan baik. Sekarang kasus sudah melandai, jadi kami memiliki sumber daya manusia yang memadai, laboratorium yang memadai, dan juga fasilitas PCR yang memadai. Jadi setiap saat itu akan dimanfaatkan. Kemudian yang berikut adalah untuk para pemain nanti yang mewakili klubnya ke Bali, itu menginap di Hotel Grand Melia Nusa Dua, di mana di situ terdapat pantai yang indah. Saya kira para pemain sekaligus juga sebagai wisatawan itu akan dapat merasakan suasana keindahan pantai di Pulau Bali ini, dan saya kira itu menjadi daya tarik bagi pemain bola ini sendiri. Begitu juga kami akan menyajikan seni pada saat kedatangannya nanti. Akan kami siapkan karena Bali itu memiliki keunikan dan keunggulan di bidang seni yang akan kami tampilkan untuk para pemain ini supaya tidak saja tegang karena bermain bola, tapi juga akan terhibur oleh kehadiran seni dari Provinsi Bali. Hal yang lain berkaitan dengan keamanan, tadi Bapak Kapolda sudah menjelaskan semua. Jadi singkat kata, kami sudah sangat siap untuk menerapkan protokol kesehatan di Provinsi Bali dalam event internasional ini. Dan memang sudah terbukti dalam 2 bulan ini, wisatawan domestik yang datang ke Bali sudah mencapai 20.000 lebih, 10.000 lewat udara dan 10.000 lebih melalui darat. Itu tidak terjadi peningkatan kasus baru maupun juga lonjakan kasus apalagi. Jadi karena itu untuk persiapan dari sisi prokesnya bagi para pemain ini, penyelenggaraan event internasional Youth Championship ini, karena ini adalah orang-orang yang tertib dan disiplin, itu justru
sangat mudah kita kelola. Jadi saya tidak ada kekhawatiran sedikit pun, tapi kami sudah bersinergi dengan Bapak Kapolda dan juga jajaran yang lain untuk mengantisipasi ini semua supaya terkelola dengan baik. Sekaligus juga dalam event International Youth Championship ini, Indonesia seperti juga disampaikan oleh Bapak Gubernur DKI dan terutama Bali, kami ingin menunjukkan bahwa kami bisa mengelola pandemi COVID-19 dengan baik, dengan hasil yang baik, dan itu menjadi satu kepercayaan bagi masyarakat nasional dan juga dunia bahwa kami bisa mengelola pandemi dengan baik dan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk pelaksanaan dari event internasional ini. Saya kira itu dengan demikian ini akan menjadi momentum untuk pemulihan bangkitnya pariwisata dan perekonomian Bali dan Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali, sudah menjawab pertanyaan dari media. Pertanyaan kelima ditujukan untuk Dirut Jakpro. Final match dari IYC akan dilaksanakan di JIS, yang sekaligus juga menjadi program malam stadion kita. Apakah JIS sudah siap, Pak, untuk menjadi tuan rumah event akbar berskala internasional ini? Silakan Bapak Widi. Terima kasih dari Pak Mas Heriadin ya. Jadi pertama adalah Jakpro pada tanggal 11, JIS itu tanggal 11 Desember itu sudah mencapai lebih dari 85% penyelesaiannya. Jadi gini, dalam stadion berstandar FIFA itu kita juga bertaraf internasional. Pertama adalah keamanan dan kenyamanan penonton, pemain ya. Itu penting sekali. Jadi untuk itu menjadi concern kami gitu ya, concern kami, sehingga itulah yang menjadi kita prepare secara baik sekali. Itulah yang membedakan kita dengan stadion lainnya, tentunya yang bertaraf FIFA di seluruh dunia itu internasional begitu juga gitu ya. Jadi di situ dalam standar FIFA tersebut itu ketersediaan fasilitas hospitality dan pemain dan juga penonton istimewa, bagaimana mereka bisa memandang pertandingan tersebut secara nyaman gitu ya. Itulah yang menjadi yang akan ada di JIS. Nanti itulah pertama kita mengalami ambience-nya akan kelihatan setelah kita memasuki JIS. Insya Allah silakan nanti. Jadi kalau ditanya apakah siap sekali kami gitu ya pada tanggal 11 Desember 2021 itu. Terima kasih. Baik, serangkaian acara sore hari ini telah selesai, namun izinkan saya untuk membacakan kembali beberapa catatan kecil dari Konferensi Pers International Youth Championship Bali Jakarta dan menuju malam stadion kita Jakarta International Stadium. Pertama, Indonesia mulai bangkit dari berbagai pergerakan bisnis, khususnya industri pariwisata. Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Jakarta dan Bali menjadi salah satu langkah baru untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Yang kedua, kolaborasi merupakan hal yang utama untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Kita dapat melihat adanya kolaborasi yang baik antar elemen sebagai upaya pemulihan di berbagai sektor, khususnya yang ada saat ini, yakni pada sektor pariwisata. JIS sebagai ikon baru, ikon urban generation kota Jakarta, bukan sekedar menjadi tempat berlatih, tapi lebih dari itu, JIS adalah sebuah ruang akselerasi bagi Indonesia untuk maju ke pentas dunia. JIS dapat dijadikan sebagai wadah dalam pembinaan dan pendidikan para atlet muda sepak bola di kelas internasional. Kemudian, International Youth Championship Bali Jakarta yang akan diselenggarakan di Stadium Kapten Iwayan Dipta Bali dan Jakarta International Stadium merupakan suatu kebanggaan tersendiri Indonesia memiliki stadion berskala internasional. Diharapkan dengan adanya infrastruktur ini dapat mencetak atlet-atlet skala internasional yang siap mengharumkan nama bangsa di Piala Dunia nanti. Ini adalah cita-cita dan target kita bersama. JXB juga menyelenggarakan serangkaian acara dalam peluncuran Jakarta International Stadium berupa gala dinner dan city tour serta kegiatan pertunjukan seni. Progres Jakarta International Stadium yang sudah memasuki tahap akhir saat ini, dan kita turut bangga JIS termasuk dalam stadion termegah di dunia, mampu bersanding dengan Camp Nou di Barcelona, Spanyol, atau New San Siro di Milan, Italia. Sekali lagi, sebelum kita tutup acara sore hari ini, kita akan mengabadikan momen dengan foto bersama secara virtual dari lokasi
Gubernur DKI Jakarta dan juga lokasi Gubernur Bali. Baik, sudah siap? 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke. Untuk informasi lebih lanjut terkait event International Youth Championship Indonesia, dapat memfollow akun Instagram resmi Event International Youth Championship atau @IYC Indonesia. Terima kasih sekali lagi, saya mewakili segenap panitia acara ini, kami pamit undur diri. Terima kasih kepada para narasumber yang ada di DKI Jakarta maupun ada di Bali. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para rekan media yang sudah hadir dalam konferensi pers hari ini. Salam sehat selalu dan semangat untuk Indonesia bangkit.